Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, ada satu penyakit yang namanya stroke. Mungkin pemirsa sudah mengenalinya, tapi terasa sangat mengerikan mungkin ya. Nah, jangan khawatir, di segmen kali ini kita akan membahas mengenali apa sih penyakit stroke ini dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Indah Citra, spesialis saraf. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dokter, kita berbicara mengenai penyakit stroke. Ini mungkin sangat dalam tanda kutip mengerikan bagi orang ya kalau mendengarnya, dan mungkin sudah menjadi umum ya. Iya, betul. Nah, apa sih stroke itu dokter sebenarnya? Ya, stroke itu sebenarnya suatu penyakit yang disebabkan aliran darah mendadak terhenti atau terhambat ke otak ya. Jadi sehingga menyebabkan serangkaian gejala, sifatnya mendadak dan resiko kecacatan dan kematiannya cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Ya. Dan itu yang terasa sangat mengerikan bagi pemirsa. Betul. Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya, bagaimana sih cara mudah mengenali ya? Atau gejala-gejalanya orang yang menderita stroke ini, dok? Sebenarnya gejala stroke ini cukup mudah dikenali karena orang yang tadinya sehat itu tiba-tiba akan ada gejala yang nyata ya dok ya. Kalau di luar negeri kita dengar ada slogan FAST atau BIFAST, tapi sudah diadaptasi oleh Germas atau Kementerian Kesehatan menjadi slogan segera ke rumah sakit. Jadi itu senyum tidak simetris. Jadi kalau kita ngaca senyum tidak simetris. Betul. Oke. Kemudian gerak separuh badan itu terasa melemah atau berat. Oke, gerak separuh badan. Ya, lemah separuh badan ya. Betul. Kemudian segera itu rabun atau bicaranya jadi bermasalah, jadi pelo, tidak jelas, sulit diajak komunikasi, tidak bisa mengeluarkan bahasa atau bahasanya tidak nyambung. Oke. Ya, kalau segera ke itu sakit kepala hebat yang sebelumnya nggak pernah ada, tiba-tiba sakit kepala hebat nih selama seumur hidup gitu. Atau keliengan, gangguan keseimbangan, sempoyongan gitu ya. Kalau R-nya segera ke rumah sakit, R-nya itu rabun dok, matanya burem atau kelihatan ngelihat itu kayak pandangannya itu double atau berbayang, kemudian atau matanya kayak ada tirainya, dari atas ada tirainya atau dari sisi kanan atau kiri seperti ada tirainya. Menghalangi penglihatan ya? Betul, kalau S itu ya kesemutan ya atau kebas sebelah badan. Jadi kalau ada gejala itu langsung segera ke rumah sakit. Oh, bagus banget nih ini ya. Singkatannya ya, tapi bermakna. Tapi dokter, ini kan bisa terkena orang yang mengalami gejala stroke, bisa terkena semua gejala itu atau salah satunya, keduanya, atau gimana dokter? Bisa dikatakan stroke? Ya, betul. Jadi sama seperti penyakit yang lainnya, tetap ada kisaran atau variasi gejala. Tiap orang bisa terkena satu atau beberapa sekaligus gejala yang saya sebutkan tadi. Tergantung di mana letak stroke-nya atau otak yang bermasalah bagian mana dan seberapa luas dok. Oke, gitu. setuju. Jadi memang gejala itu bervariasi dari orang ke orang. Oke, jadi bisa salah satu, keduanya, ketiganya, atau semuanya ya? Semuanya, jadi benar. tetap yang tanda tadi segera ke rumah sakit itu harus diwaspadai. Betul. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi pemirsa dokter. Siapa saja sih yang beresiko terkena stroke ini? Nah, tipikalnya ya, memang kalau menurut Riskesdas, memang sudah lama ya dok, Eklesia sekitar 2013 itu. Mulai dari usia 15 tahun dan seterusnya beresiko 15 tahun? Betul sekali. Tapi memang secara garis besar ya, ada resiko-resiko yang kita nggak bisa ubah. Misalnya usia di atas 55 tahun, pria akan lebih mudah terkena stroke ketimbang wanita. Kemudian orang-orang dengan riwayat genetik keluarganya ada terkena stroke. Tapi ada juga yang penyakit-penyakit yang mungkin muncul di kemudian hari karena gaya hidup, misalnya hipertensi, ya, diabetes, kolesterol tinggi, sakit jantung, atau bahkan hal-hal simpel yang menurut kita mungkin nggak akan bikin stroke ya, seperti merokok, pemakaian narkotika, stres berkepanjangan, begadang, dan lain-lain. Juga bisa berpengaruh. Betul. Ya? Tapi yang terbanyak apa sih penyebabnya? Usia sama penyakit metabolik. Betul, tadi ya. betul. Dan rata-rata umur berapa dok yang paling banyak? Rata-rata mungkin 55 ke atas ya dok ya. 55. Dan pernah ada kasus nggak 15 tahun tadi? Saya pribadi menangani sih belum ada, tapi usia termuda yang saya tangani stroke itu umur 22 tahun dok. Wow. Cukup muda. Jadi harus waspada pemirsa di rumah, apalagi yang menonton ini usia
17 tahun, 20 tahun ternyata jangan dianggap enteng ya, bisa terkena stroke ya. Jadi mulai sekarang harus perbiasakan lifestyle yang hidup sehat. Nanti kita akan bahas cara mencegahnya, dokter. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, dokter. Apakah penderita stroke ini mengalami gangguan fungsi kognitif nggak? Ya, nah fungsi kognitif ini bahasa simpelnya itu bahwa otak itu adalah fungsi berpikir yang kompleks pada manusia. Jadi kita bisa ngomong, kita bisa berhitung, kita bisa ngambil keputusan, merencanakan sesuatu, bernalar, mengingat, itu semuanya namanya fungsi kognitif. Dan memang salah satu gejala stroke yang paling sering itu adalah menurunnya fungsi berpikir ya, Dok ya. Bahkan menurut ASA ya yang terbaru itu 60% penderita stroke 1 tahun pertama pasti biasanya mengalami penurunan fungsi berpikir. Tapi kalau ringan insya Allah nanti 6 bulanan biasanya udah bisa balik betul, ya? Betul dok. Kalaupun berat bisa balik nggak? Kalaupun berat, dalam 1 dari 3 penderita stroke yang mungkin ada gangguan fungsi kognitif yang berat itu dalam 5 tahun ke depannya beresiko pikun dini atau demensia, dokter. Oke. Jadi memang harus waspada. Betul. Ya? Ini kan tadi dokter bilang terbanyak itu adalah usia 50 tahun ke atas ya, 55 atau 60-an ya. Betul. Itu bisa disembuhkan kalau usia-usia seperti itu atau semakin sulit semakin bertambahnya umur? Iya, memang alamiahnya kalau misalnya manusia itu masih muda, regenerasinya lebih baik lebih ya cepat, dok ya. kan? Ya. Tentunya dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Memang dengan bertambahnya usia, regenerasi sel termasuk regenerasi sel saraf otak itu juga akan semakin menurun. Tapi bukan berarti tidak bisa sembuh. Bisa dioptimalkan dengan segera ke rumah sakit, jangan menunda pengobatan, dan mengoptimalkan rehabilitasi pasca stroke-nya, dokter. Itu Setuju. akan membantu. Akan sangat membantu. Sangat. Setuju banget. Nah, sebelum kita gimana sih cara perawatan untuk mencegahnya deh? Ya kan kita harus mencegah lebih bagus daripada mengobati ya dokter ya. Gimana Betul. sih cara mencegahnya dokter supaya tidak terkena stroke ini dok? Kalau mencegah stroke sebenarnya kenali faktor resiko kita. Kita harus tahu kita punya penyakit apa. Kita di kondisi genetik seperti apa. Apakah ayah dan ibu kita punya faktor resiko stroke, hipertensi, diabetes, sakit jantung, dan bagaimana pola hidup kita selama ini. Apakah kita suka begadang, apakah kita punya stres berkepanjangan, apakah kita pola makannya kurang sehat, dan lain-lain. Jadi kita harus kenali diri kita dulu dok, faktor resiko. Kenali faktor resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Nah itu yang harus dicegah. Betul. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu. Perawatannya seperti apa sih dok kalau orang sudah mengalami stroke? Oke, perawatan stroke itu sebenarnya udah canggih sekali ya dokter Ekles ya. Kalau dulu taunya misalnya ke rumah sakit ya diberikan obat-obatan biasa ya. Sekarang sudah ada yang namanya trombolisis dan trombektomi. Jadi pada saat ada sumbatan terjadi stroke, itu dokter langsung menghancurkan sumbatan tersebut atau mengambil sumbatan tersebut dengan metode trombektomi. Nah, itu hanya bisa dikerjakan jikalau pasien datang kurang dari 3–4,5 jam. Jadi segera ke rumah sakit. Oke, jadi memang gold time-nya itu ya 3–4,5 jam. Betul dokter. Sudah serangan ya? Betul. Jadi begitu ada kerasa misalnya kebas sebelah wajah atau simpel sekali atau mulutnya terasa mencong, ngomongnya sempat berubah sedikit, langsung ke rumah sakit karena as soon as possible itu akan sangat menentukan dokter saraf untuk menentukan pengobatan seperti apa. Nah kalau sudah misalnya sudah lewat dari seminggu kita mulai rehabilitasi dokter ya. Misalnya ada gangguan bicara kita ajarkan lagi untuk bicara. Kalau misalnya ada gangguan berjalan kita latih kembali. Kalau misalnya ada gangguan kesulitan motorik halus, kita occupational therapy ya. Jadi disesuaikan dengan gejala pasiennya masing-masing. Oke, dan pastinya bisa disembuhkan. Betul. Ya, tergantung secepatnya kita bawa ke rumah sakit dan tergantung grade-nya ya. Betul. Dan yang paling penting good news-nya adalah bisa disembuhkan. Yang penting kita teratur untuk terapinya ya dokter ya. Nah dokter, ini pasti menjadi pertanyaan masyarakat nih. Apakah orang yang sudah pernah menderita stroke dapat beraktivitas atau produktif seperti sedia kala? Ya, jawabannya bisa. Tentunya dengan beberapa syarat ya atau beberapa kondisi. Kalau stroke-nya ringan, dalam beberapa minggu setelah stroke bisa aktivitas kembali dokter. Tapi mungkin kalau berat butuh waktu beberapa bulan sampai setahun ya. Tentunya didampingi dengan rehabilitasi yang baik. Jadi tapi insya Allah bisa. Bisa ya. Jadi ada terapinya dan pengobatan medisnya ya. Mungkin Betul. kita teratur ya pengobatannya. Dokter, ini menarik banget nih. Mungkin menjadi pertanyaan masyarakat di rumah, apalagi yang mungkin pernah terkena stroke nih. Tuh. Dokter bilang kan tadi kan bisa berproduktif lagi, tergantung grade-nya ya. Ya. Tapi kalau orang yang sudah pernah terkena stroke diberi beban kerja yang luar biasa,
dengan apa ya, kerja yang tetap, banyak stres, banyak mikir, itu gimana dok? Ya, benar sekali dok. Jadi memang sampai ada bahasan di luar negeri ya dok ya, sampai ada guidance-nya khusus panduan bagi employee atau pegawai untuk bekerja setelah stroke. Jadi memang akan ada penyesuaian ya dok. Pertama dari jam bekerja. Kedua dari shift bekerjanya, jadi harus cukup tidur. Ketiga mungkin sampai bisa dipertimbangkan untuk mengganti jenis pekerjaan sekiranya pekerjaan itu akan membebani si pasien yang mengalami stroke. Dan bahkan kalau misalkan dokter saraf sampai menilai ada penurunan fungsi berpikir, tentunya sangat krusial kalau masih tetap diletakkan ke posisi-posisi yang mungkin jabatannya cukup tinggi untuk mengambil keputusan. Nah, ini perlu dipertimbangkan kembali oleh dokter saraf. Kami akan refer ke dokter spesialis okupasi untuk menentukan apakah yang bersangkutan masih layak untuk bekerja di divisi yang sama atau tidak. Iya. Tapi tergantung pemeriksaan kita ya, Betul, bukan dok. juga semua orang tidak bisa ya. Kemungkinan bisa, kemungkinan tidak, tergantung pemeriksaannya ya. Betul dokter. Tapi ini stroke bisa disembuhkan secara total nggak dok? Kalau stroke bisa disembuhkan secara total, kalau gejalanya bisa hilang. Ya dok, terutama gejala-gejala yang ringan ya dok ya, itu memang bisa hilang ya, atau bisa minimal sekali. Tapi kalau berat mungkin agak sulit. Iya. Jadi memang segera ke rumah sakit tadi Segera ya. ke rumah sakit. Karena penanganan itu penting banget ya. Iya. Oke, jadi pemirsa, pentingnya kita menjaga pola lifestyle yang baik, kualitas hidup yang baik dokter ya. Dan dokter yang bilang tadi adalah mengenali faktor resiko yang kemungkinan besar kita terkena stroke. Itu yang paling penting juga ya. Betul. Yang paling penting diingat kalau sudah terkena stroke adalah tadi dokter, segera ke rumah sakit. Oke dokter, terima kasih banyak. Informasinya sangat bermanfaat, saya selalu ya. Oke pemirsa, dengan berakhirnya segmen ini, berakhir pula episode kali ini. 1 jam sudah kita bersama Anda. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kesehatan Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.